Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali masih dalam bahasan yang sama yaitu sistem gerak pada manusia. Kali ini kita akan bahas topik tentang persendian dan otot pada manusia. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Meskipun tulang adalah alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif, namun tanpa adanya sendi, maka kita tidak dapat melakukan gerakan-gerakan yang lebih kompleks dan menyeluruh sebagai suatu individu atau organisme. Untuk itu, marilah kita bahas hari ini tentang struktur dan fungsi sendi. Pada tubuh manusia terdapat 3 jenis sendi, yaitu 1. Sendi mati atau sinartrosis, 2. Sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diatrosis. Mari anak-anak kita bahas satu persatu tentang struktur fungsi dari masing-masing sendi yang ada di tubuh manusia. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini merupakan jenis persendian yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Contoh sendi ini terdapat pada tulang tengkorak. Perhatikan gambar berikut. Kedua ujung tulang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosis yang pada akhirnya akan mengalami penulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan jenis persendian yang memungkinkan tulang dapat bergerak sedikit. Pada sendi kaku terdapat bantalan tulang rawan atau kartilago di antara tulang-tulang tersebut. Biasanya sendi kaku terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga adalah jenis sendi gerak atau diatrosis. Sendi gerak atau diatrosis merupakan jenis persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan karena pada ujung-ujung tulang terdapat lapisan tulang rawan hialin yang dilumasi dengan cairan sinovial. Sendi gerak dapat dibedakan atas beberapa tipe, yaitu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Biasanya, sendi peluru terdapat pada hubungan tulang antara lengan atas dengan tulang gelang bahu, kemudian antara tulang paha dengan gelang panggul. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan ke satu arah saja. Gerakannya serupa dengan gerakan engsel pintu yang membuka dan menutup. Sendi engsel terdapat pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari pada manusia. Sendi putar hanya memungkinkan terjadinya gerakan melingkar. Gerakan tersebut dikarenakan susunan tulang yang hanya mampu bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang kepala dengan tulang atlas, tulang hasta, dan tulang pengupil. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke kedua arah. Sendi ini terdapat pada ruas-ruas jari dengan telapak tangan dan telapak kaki pada manusia. Anak-anak, setelah kita bahas bagaimana struktur dan fungsi dari sendi, sekarang kita akan membahas bagian akhir dari sistem gerak pada manusia, yaitu otot. Telah dijelaskan bahwa otot dikenal sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena kemampuannya menggerakkan tulang pada sistem gerak. Apa sih sebenarnya otot itu? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut.
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-satu tentang struktur dan fungsi otot yang ada pada manusia. Macam otot yang pertama adalah otot polos. Otot polos merupakan otot yang banyak dijumpai pada organ dalam tubuh manusia, kecuali jantung dan rangka. Biasanya banyak terdapat pada otot-otot di saluran pencernaan. Struktur sel otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing dan memiliki satu inti di tengah. Otot polos bekerja tanpa disadari atau tidak menurut kehendak kita seperti halnya otot jantung. Yang kedua adalah otot rangka. Otot ini melekat pada rangka dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Struktur sel otot rangka memiliki bentuk sel yang memanjang dengan banyak inti. Pada permukaan otot rangka tampak jelas berkas gelap dan terang, sehingga membentuk lurik. Itulah kenapa otot rangka biasanya disebut sebagai otot lurik. Otot rangka bekerja menurut kehendak kita atau secara sadar, sehingga otot rangka juga dikenal dengan otot sadar. Yang terakhir adalah jenis otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang menyusun organ jantung. Struktur sel otot jantung memiliki bentuk sel yang memanjang dan bercabang. Sel otot jantung membentuk berkas terang dan berkas gelap, seperti otot lurik. Otot jantung bekerja tanpa disadari atau tidak menurut kehendak kita. Bagaimanakah cara kerja otot? Ternyata dengan adanya protein khusus aktin dan miosin, otot bekerja dengan memendek atau berkontraksi dan mengendur atau relaksasi. Dalam menjalankan fungsinya, ternyata cara kerja otot ada yang bersifat sinergis dan ada juga yang bersifat antagonis. Yang otot yang bersifat antagonis atau berlawanan yaitu cara kerja dari dua otot, yang satu berkontraksi dan yang lainnya relaksasi. Biasanya ini terjadi pada otot tricep dan bicep yang ada pada bagian lengan manusia. Kemudian otot juga bekerja secara sinergis, atau bersamaan, yaitu cara kerja dari dua otot atau lebih yang berkontraksi dan sama-sama berrelaksasi. Biasanya ini ada pada otot-otot pronator yang terletak pada lengan bawah, kemudian otot-otot dada, kemudian otot-otot pada bagian perut. Sekarang kalian sudah memahami bagaimana persendian pada manusia, juga bagaimana otot yang bekerja pada manusia. Yuk kita bahas selanjutnya, yaitu tentang gangguan yang sering kita alami pada sistem gerak manusia, pada tulang, pada sendi, atau pada otot. Lihatlah postur tubuhmu di depan cermin. Apakah postur tubuhmu terlihat tegap atau tidak bungkuk, atau malah bengkok ke belakang? Postur tubuh dipengaruhi oleh kebiasaan tubuh ketika duduk, berdiri, dan berjalan. Kesalahan sikap duduk yang dilakukan terus-menerus dapat mengakibatkan tulang belakang menjadi bengkok ke depan atau yang disebut sebagai lordosis. Atau bengkok ke belakang disebut sebagai kyphosis, atau juga bengkok ke kanan atau ke kiri yang disebut sebagai skoliosis. Beberapa gangguan pada sistem gerak yang biasa mengganggu sistem gerak manusia biasanya adalah satu, dislokasi, yaitu salah letak dari posisi tulang. Yang kedua, terkilir atau kesleo, memar pada bagian ligamen karena tertarik secara paksa. Yang ketiga, artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi. Beberapa penyebab terjadinya artritis biasanya penyakit pada jaringan ikat sendi atau menipisnya tulang rawan sendi atau timbunan dari asam urat. Yang berikutnya adalah polio. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Ini bisa menyebabkan penderitanya menjadi lumpuh. Biasanya pencegahannya diberikan oleh vaksin polio pada saat masih bayi. Yang berikutnya adalah fraktur. Fraktur adalah kecelakaan dapat menyebabkan tulang menjadi patah, retak, atau memar.
Fraktur tulang harus ditangani dengan baik agar selanjutnya tidak terjadi kelainan pada tulang atau otot sekitarnya. Gangguan lainnya pada sistem gerak adalah gangguan kelainan tulang karena kekurangan gizi. Misalnya kekurangan zat gizi vitamin D atau kekurangan kapur, fosfor. Ini bisa menimbulkan gangguan pada proses pembentukan tulang yang tulang berbentuk letter O atau bengkok keluar. Itu akibat dari kekurangan gizi terutama vitamin D. Agar terhindar dari beberapa gangguan tadi, menjaga dan merawat kesehatan rangka itu sangat penting. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, dan fosfor akan menjaga tulang kita tetap padat sehingga terhindar dari penyakit osteoporosis atau mengeroposnya tulang. Kemudian makanan ini yang mengandung vitamin D biasanya terdapat banyak pada ikan, susu, kuning telur, dan lain-lain. Setelah mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita juga perlu menjaga sikap dan postur tubuh kita. Kelainan seperti lordosis, kifosis, dan sklerosis akibat dari sikap tubuh yang tidak baik. Untuk itu, kita harus membiasakan sikap tubuh yang benar ketika kita berdiri, duduk, berjalan, dan tidur. Hal lain yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah berolahraga. Olahraga yang teratur dapat memperkuat struktur tulang. Akan lebih baik jika tubuhmu terkena sinar matahari di pagi hari, yaitu sekitar pukul 7 pagi. Pada waktu yang demikian, sinar matahari dapat membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Demikian anak-anak, kita sudah bahas bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Kita sudah membahas dari awal bagaimana struktur dan fungsi sistem gerak pada manusia mulai dari tulang yang terbagi menjadi 3, kemudian tulang-tulang kita disambung disebut sebagai rangka. Rangka-rangka itu bisa digerakkan oleh otot yang melekat pada rangka, kemudian saling berhubungan tulang dengan tulang yang lain disebut sebagai sendi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.